Arus balik lebaran H+7 pada hari Minggu di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan masih dipadati warga yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Antrian terjadi di seluruh layanan, mulai dari kendaraan di dermaga hingga jalur penumpang pejalan kaki. Antrian calon penumpang bahkan terjadi mulai dari pintu masuk gedung loket manifest atau pendataan hingga ke jalur gangway menuju kapal Roro. Warga menyatakan mudik pada hari Minggu kemarin karena hari Senin ini sudah kembali masuk kerja. Pak, ini saya ngurus petugas ini orang ini loh, orang agresif, yang cepat. Berapa? Harusnya diurai dulu, kan kasihan ini, apalagi yang perempuan. Nggak cuma yang bawa anak, yang ibu-ibu hamil juga banyak. Dan saya laki aja udah gerah dari tadi. Berapa lama nunggunya Pak tadi? 1 jam ini, belum yang di sana, belum ke sini. Ini hanya dibiarin aja, nggak ada penguraian gitu, nggak ada pengumuman kayak apa kayak. Jadi saya kurang ini kok pelayanan nambah sini nambah bobrok sih. Tahu kayak gini gimana? Gimana tadi Bang? Mungkin bisa dijelasin lagi tadi gimana kata petugas apa mungkin? Ya, kurang tahu ini pelayanan ini. Udah kemarin mah lebih enak cepat gitu. Abang kenapa berangkat milih sekarang Bang? Hah? Kenapa berangkat sekarang milihnya? Besok kan udah hari kerja. Udah hari kerja, udah. Jadi tadi udah nunggu berapa lama Bang? 1 jam lebih. Antrian panjang juga terjadi di jalur pemudik yang membawa kendaraan motor dan mobil. Tempat parkir di 7 dermaga seluruhnya penuh kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak. Berdasarkan data ASDP Bakauheni pada Minggu siang, tiket penyeberangan kendaraan motor yang terjual sebanyak hampir 18.000 tiket. Kendaraan mobil hampir 17.000 tiket dan penumpang pejalan kaki sebanyak hampir 14.000 tiket. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sementara itu, suasana arus balik di Jalan Lintas Sumatera sepanjang hari Minggu juga terpantau ramai lancar. Di antaranya terpantau di Jalan Lintas Timur Tulang Bawang. Ribuan kendaraan dari sejumlah kota di Sumatera melaju mengarah ke Pelabuhan Bakauheni. Menurut polisi lalu lintas, kepadatan kendaraan tersebut juga karena banyak kendaraan warga lokal yang masih merayakan Lebaran dan berlibur ke tempat wisata. Sementara itu, pantauan di Jalan Lintas Tengah, Lampung Utara juga terpantau ramai lancar. Kemacetan kendaraan terjadi karena adanya Pasar Bukit Kemuding. Jalur ini jadi jalur pertigaan utama kendaraan dari Bengkulu yang melalui Lampung Barat dan Sumatera Selatan yang melalui Waikanan. Menurut polisi lalu lintas, meski terjadi kemacetan namun cepat terurai. Untuk arus balik di jalur lintas Sumatera bagian tengah terpantau ramai namun tetap lancar. Perkiraan Bang, puncak arus balik kapan Bang? Perkiraan untuk arus puncak hari ini untuk para pemudik agar tetap berhati-hati, lebih waspada, cek kendaraan apabila sedang berangkat. Kemudian apabila lelah agar berhenti di pos PAM atau posyan yang tersedia. Para pemudik arus balik diimbau berhati-hati saat berkendara. Para pengemudi diimbau memanfaatkan posko mudik yang tersedia di pinggir jalan untuk istirahat saat lelah melakukan perjalanan jauh. Mustaqim dan Ardio Haba melaporkan dari Tulang Bawang dan Lampung Utara. Enam bocah tenggelam di Sungai Wai Tulang Bawang Latak, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang Kami siang. Perahu yang mereka naiki saat bermain di sungai terbalik. Pencarian korban berlangsung selama hampir 5 jam. 2 korban diantaranya ditemukan meninggal dalam kondisi berpelukan, sedangkan 4 lainnya selamat. Kedua korban meninggal adalah kakak dan adik bernama Aulia 12 tahun dan Anita 6 tahun warga Sukadana, Lampung Timur. Mereka tenggelam saat sedang berlebaran ke rumah saudaranya yang berada di pinggir sungai. Ya, oke. Hari ini alhamdulillah sudah kita temukan di kali bawang latak kita 2 orang perempuan
perempuan semua, Aulia sama Anita ya, dan kita sudah sepakat dengan orang tua dan keluarga karena rumah mereka di Lampung Timur, jadi langsung dibawa ke Lampung Timur. Ya. Kronologisnya tadi Pak, kronologis sepintas, kronologis kejadiannya. Kronologis mereka ini silaturahmi Lebaran dan akan bermain di kali di samping rumah memang. Jadi dengan kawan-kawan mereka ini sepertinya terus ke air yang agak dalam, baru diketahui oleh orang tua. Jenazah kedua korban ditemukan sekitar 100 meter dari lokasinya tenggelam. Keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak kedua jenazah diotopsi. Oleh petugas dan keluarganya, kedua jenazah kemudian dibawa ke kampung halaman di Sukadana, Lampung Timur untuk dimakamkan. Mustaqim melaporkan dari Lampung Timur. Pencarian nelayan yang tenggelam di Sungai Waikiri, Desa Gunung Katun, Tulang Bawang Barat membuahkan hasil pada Sabtu sore. Korban bernama Kamistar, berumur 60 tahun, ditemukan meninggal dunia. Jenazah Kamistar ditemukan terapung yang berjarak sekitar 300 meter dari tempatnya tenggelam. Menurut warga, korban tenggelam saat mencari ikan sendirian dengan menggunakan perahu pada Kamis siang. Namun saat sore hari, keluarganya mencarinya karena korban tidak kunjung pulang. Saat tiba di pinggir sungai, keluarganya mendapati motor korban masih terparkir di pinggir sungai, namun perahunya kosong berada di tengah sungai. Keluarga yang meyakini korban hilang akibat tenggelam kemudian melapor ke pamong dan petugas Basarnas. Kasihan almarhum ya petani dan nelayan, dan beliau juga salah satu anggota Linmas di Tiuh Gunung Katun Tanjungan. Sikap sehari-hari dengan masyarakat? Kalau sehari-hari dengan masyarakat, beliau ini orangnya santun, pendiam, santun, ramah. Kapan Bapak terakhir ketemu? Terakhir ketemu waktu malam kalau bahasa Lampungnya kumpul-kumpul, ada hajatan di tempat Pak Lani. Ada firasat nggak Bapak sebagai kepala desa dengan korban? Nggak ada, karena malam itu ya beliau ngobrol biasa aja. Pencarian sudah dilakukan dari hari Kamis tanggal 3 sampai saat ini. Oh, berarti 2 hari ya Bang? Ya. Untuk personil Bang sama instansi lain melibatkan CP saja Bang? Untuk personil kita SAR gabungan terdiri dari Basarnas, BPBD Tulang Bawang Barat, Damkar Tulang Bawang Barat, udah itu tokoh masyarakat serta masyarakat. Ya, korban ditemukan dalam kondisi mengapung dengan jarak 300 meter dari titik diduga terjatuhnya korban. Pihak keluarga menolak jenazah diotopsi dan mengikhlaskan kejadian tersebut sebagai musibah. Oleh warga dan Basarnas, jenazah kemudian diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.